Bismillahirrahmanirrahim. Kita bertemu lagi dengan pelajaran ilmu mantik. Kali ini masih membahas mengenai syakal yang kedua dari silogisme atau bentuk kedua dari silogisme. Bagaimana kita ketahui syakal kedua itu adalah had ausatnya menjadi mahmul baik di premis minor ataupun di mayor. Sorto, kaf, to. Bisa dilihat to-nya itu had ausat itu berada di ujung itu kedua-duanya karena dia menjadi mahmul. Cara untuk memastikan saja kemarin sudah kita bahas, ada dua. Yang pertama antara premis minor dan mayor itu harus berbeda kualitasnya atau positif dan negatifnya. Yang kedua adalah kubronya harus kulliyah atau universal. Nah, maka dari syarat tersebut kemarin kita sudah keluarkan dari 16 huruf itu hanya ada 4 huruf saja gitu ya. Tapi harus ada yang dikoreksi di pembelajaran selanjutnya. Di yang keempat ini kemarin di sini yang ini tertulis la. Ini yang seharusnya itu adalah kulu ya. Gitu. Ada kesalahan penulisan saja gitu ya. Jadi sin, kulu, sin, salibah kuliah, mujabah kuliah, salibah kuliah natijanya ini. Nah, yang di sini aja letak di ini kemarin tertulis la, harusnya kulu gitu ya. Nah, di pertemuan kemarin juga kita sudah membahas mengenai yang huruf pertama yang akan menghasilkan natijah, yaitu yang mujabah kuliah, salibah kuliah, dan natijahnya salibah kuliah. Sekarang di pertemuan kali ini kita akan membahas huruf yang kedua, yaitu la, kulu, la gitu. Atau salibah. Nah, ini salibah juz'iyah kuliah, mujabah kuliah, dan salibah kuliah natijahnya. Premis minor, mayor, dan natijah atau konklusi gitu ya. Muqaddimah sugro, muqaddimah kubro, dan natijah. Misalkan sugronya itu adalah tidak satupun batu lembek, sedangkan kubronya atau mayornya seluruh tahu lembek. Karena kalau la itu kan berarti tidak satupun, kulu itu seluruh tahu lembek. Nah, perhatikan yang di bold ini yang lembek. Ini di bold ini yang menjadi had ausat, dia berada di ujung, jadi mahmul gitu ya, baik di sugro ataupun di kubro. Maka ketika jadi natijah yang lembek ini tidak digunakan karena yang diulang ini had ausat ini tidak digunakan atau menghilang ketika menjadi natijah. Maka natijahnya adalah la lagi atau salibah kuliah. Tidak satupun batu, ini yang batu dibawahkan adalah tahu atau itu tahu, tahunya dimasukkan ke sini. Contoh lain misalkan tidak satupun IAI itu perempuan, seluruh IAI 2 itu perempuan. Nah, perempuannya ini dicoret, itu yang jadi had ausat, maka natijahnya adalah tidak satupun IAI 1 itu IAI 2. Jadi kulu, la, kulu, dan la. Itu yang kedua. Yang ketiga itu ada ain atau mujabah juz'iyah, la salibah kuliah, sin salibah juz'iyah. Natijahnya adalah salibah juz'iyah. Nah, contohnya sebagian santri adalah laki-laki, ain itu kan sebagian juz'iyah. Nah, kubronya atau mayornya tidak satupun IAI adalah laki-laki. Ini yang di bold ya laki-laki, ini had ausat berada di ujung, jadi mahmul ya, di ujung akhir jadi mahmul baik di sugro ataupun di kubro. Maka natijahnya akan sin. Itu berarti sebagian santri bukan IAI 2 ini nih, sebagian ini juz'iyahnya bukan ini yang salibahnya. Ya, bedakan dengan yang ain ini. Ain itu tanpa ada bukan atau tidak. Contoh lainnya, sebagian kendaraan beroda 4, tidak satupun becak beroda 4. Nah, beroda 4 ini diulang dia jadi had ausat. Maka natijahnya adalah sebagian kendaraan bukan becak. Nah, kendaraan ini diambil dari yang sugro, sedangkan becaknya diambil dari yang kubro. Terakhir yang keempat, huruf yang keempat yang akan menghasilkan natijah dari syakal kedua adalah salibah juz'iyah, mujabah kuliah, dan salibah natijahnya salibah juz'iyah. Contohnya sebagian santri bukan perempuan,
seluruh IAI 2 adalah perempuan. Nah, perempuan diulang ini ada Ustaz, tidak digunakan ketika jadi natijah. Maka natijahnya adalah sebagian santri yang di sini bukan IAI 2. Itu natijahnya. Selanjutnya, contoh lainnya misalkan sebagian kendaraan tidak beroda 3. Seluruh beca beroda 3. Nah, beroda 3-nya ini dicoret, maka natijahnya akan misalkan sebagian kendaraan bukan beca. Ya, ini bukannya diperhatikannya bukannya itu karena dia salibah juz'iyah. Jadi kalau salibah berarti ada negatifnya. Itu keempat durub yang akan menghasilkan natijah di syakal yang kedua dari silogisme atau kias gitu ya. Silakan bagi yang masih belum paham bisa ditanyakan, dan sambil silakan juga untuk mencoba membuat contoh-contoh dari durub syakal yang kedua tersebut. Itu mungkin yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.